Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat Tribuners. Kembali lagi berjumpa bersama kami dalam program podcast Yellow Jacket. Masih bersama Pak Ahmad Gamal. Beliau adalah Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia. Salam sehat Pak Gamal. Salam sehat. Waduh, tadi kita udah bicara tentang bus listrik UI yang akan tampil di pentas dunia. Kali ini kita akan bicara lagi tentang isu yang lebih menarik, yang itu tentang lisensi kekayaan intelektual. Betul ya Bapak ya? Betul. Lisensi kekayaan intelektual ini merupakan produk dari Direktorat Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia. Pak Gamal, bisa diceritakan nggak nih tentang lisensi kekayaan intelektual? Ya, jadi sebetulnya kan yang namanya bis listrik itu hanya salah satu dari produk inovasi yang dihasilkan oleh teman-teman di UI gitu ya. Kebetulan ini yang sangat seksi sekarang beritanya, karena dipakai untuk keperluan G20 Summit. Tapi sebetulnya ada banyak sekali produk inovasi yang lain. Nah, contohnya misalnya adalah ventilator UI. Ventilator UI kemarin pada saat kasus COVID sedang tinggi-tingginya, kan sangat sulit buat pemerintah mencari ventilator ya. Kalaupun kita mau beli, di pasar itu nggak ada barangnya. Oh, nggak ada ya? Nggak ada barangnya, karena di seluruh dunia kan semuanya jadi butuh, betul, lagi butuh. Kalaupun kita punya uangnya, nah ini yang jadi masalah besar dengan impor sebetulnya. Kalaupun kita punya uangnya, kalau nggak ada barangnya di pasaran, maka kemudian kita nggak bisa dapetin barangnya. Walaupun uang banyak, malah barangnya percuma ya? Betul. Makanya kita harus sanggup untuk buat itu sendiri. Nah, di tahun 2020 kami memberikan hibah kepada para peneliti untuk kemudian membuat ventilator portable yang pertama di Indonesia. Alhamdulillah peneliti kami cukup sukses melakukannya. Di penghujung tahun 2020 alatnya sudah lolos sertifikasi dari BPFK, Badan Pengaman Fasilitas Kesehatan. Lalu kemudian mendapatkan sertifikasi izin edar. Dan lalu kemudian sudah bisa dibeli di pasaran sekarang dengan diproduksi oleh salah satu mitra kami yaitu CV Bartek. Nah, yang menarik sebetulnya adalah prosesnya. Jadi kami ini kan direktorat yang melakukan memberikan dana penelitian kepada para peneliti, tapi kan harapannya bukan terus kemudian peneliti itu bikin ventilator terus-terusan. Dia kan tugasnya meneliti gitu ya. Jadi sebetulnya PR utama kami adalah setelah rancangannya jadi, kami harus melisensikan kepada mitra industri. Jadi ada lanjutannya ya? Betul. Tahapannya adalah gimana caranya kita menemukan mitra industri yang tepat, yang kemudian sanggup memproduksi alat ini dan mengkomersialkannya. Nah, itu yang sebetulnya jadi salah satu prestasi utamanya UI, yaitu dalam 5 tahun terakhir kami sudah bisa melisensikan sekitar 20 teknologi gitu ya ke mitra industri. 20 ya? 20, betul. Selama berapa tahun? Selama 5 tahun terakhir. Selama 5 tahun. Selama 5 tahun terakhir. Memang yang paling kelihatan adalah pasca pandemi, gitu ya. Karena pasca pandemi memang ada banyak sekali produk-produk inovasi yang memang kita butuhkan di pasaran sebagai substitusi impor. Jadi misalnya tadi ventilator ventilator UI tadi sudah bisa ditemukan di LKPP. Jadi websitenya LKPP ini lembaga kebijakan pengadaan ya oleh pemerintah, sehingga kalau rumah sakit atau puskesmas memerlukan ventilator itu cuma tinggal klik aja, dia kayak semacam toko online-nya untuk pemerintah. Betul. Jadi bagi pusat kesehatan atau rumah sakit bisa membeli itu secara online ya? Betul, e-katalognya LKPP. E-katalog LKPP. Jadi jangan kemana-mana, mendingan ke situ aja. Silakan Pak lanjut. Ada berapa tadi? 20 ya? 20, betul. Jadi kita punya 3 gugus inovasi utama ya. Yang pertama memang adalah yang berkaitan dengan engineering. Jadi contohnya misalnya adalah bis listrik. Lalu kemudian yang kedua adalah inovasi yang terkait dengan alat kesehatan. Contohnya ventilator. Lalu kemudian satu lagi adalah flock swab. Jadi kalau misalnya kita mau tes swab ya untuk COVID, itu bayangin kan ada stick yang ujungnya itu kita masih impor loh itu. Nah, pertama kalinya kita bisa bikin sendiri adalah di tahun 2020 ada penelitian dari UI, lalu kemudian kita melisensikan teknologi itu ke PT Sritita, sehingga kemudian sekarang kita punya produk itu di pasaran. Itu yang membuat harga jadi murah ya?
Waktu kami lisensikan harganya masih Rp10.000. Iya. Oh, Sekarang harganya sudah bisa Rp1.000 karena bisa diproduksi di dalam negeri. luar biasa. Dan dari pada saat harganya turun ke Rp1.000, volume salesnya sudah 14 miliar. Ini baru nih. Ini buat masyarakat Indonesia. Jangan dibikin mahal juga ya nggak? Betul, iya. Iya. Dan itu saya rasa salah satu alasan kenapa kalau kita perhatikan kan yang namanya tes swab ya, dari awalnya masih 3,5 juta, Iya. lalu kemudian turun ke, saya ingat banget, 2,5 juta, lalu kemudian pemerintah membatasi Iya, ya, betul. kalau nggak salah 1,3, Iya, terus terakhir kemudian itu. 650.000, nah sekarang cuma 275.000. Iya. Alasannya adalah karena ada banyak sekali produk-produk yang di 2020 itu memang sangat mahal, harus kita impor, tapi pelan-pelan kita bisa mensubstitusi barang-barang impor itu dengan barang dalam negeri. Jadi masyarakat Indonesia perlu tahu nih kenapa tes swab bisa murah ya, karena UI. Salah satunya ya. Salah satunya Tapi karena ada UI. banyak yang lain juga yang Iya. juga menghasilkan produk dalam negeri. Ya. Oke. Terus kategori yang lainnya Pak? Kategori yang terakhir adalah obat dan pangan fungsional. Jadi contohnya misalnya kalau teman-teman minum madu ya, salah satu penelitian dari UI yang cukup sukses adalah propolis dan bagaimana propolis bisa dijadikan suplemen untuk pasien COVID-19. Iya. Nah, bahkan setelah pandeminya agak mereda, sekarang sebenarnya propolis juga produk yang banyak ditemui di pasaran. Jadi ada banyak produk-produk propolis yang mungkin kalau teman-teman temui di pasaran itu sebetulnya merupakan bagian dari hal-hal yang dilisensikan oleh UI. Propolis itu udah dijadikan permen, udah dijadikan pasta gigi gitu ya. Ada. Oh. Mereknya nanti saya bisa bisikin. Iya. Terus apa lagi? Jadi selain pasta gigi. Jadi ada banyak produk-produk turunan dari madu ya yang kemudian bisa dijadikan produk lain. Saya nggak hafal seluruhnya, tapi intinya sebetulnya ada sekitar 20 produk yang sudah dilisensikan oleh UI kepada mitra industri kami. Kategorinya adalah dari engineering, lalu kemudian alat kesehatan, dan obat dan pangan fungsional. Ada juga yang mungkin agak di tengah ya, sifatnya kayak detection kit, jadi nggak bisa disebut sebagai alat kesehatan, tapi juga sebetulnya berada di ranah kesehatan, karena kan FKUI termasuk yang terbesar di Indonesia. Nah, kalau kita sakit demam ya, untuk menentukan apakah demamnya ini tipes atau DBD atau kena COVID gitu ya, kan sebetulnya kan ada semacam rapid testnya gitu ya. Nah, rapid testnya itu kalau kita cuma lihat, rapid testnya ternyata dia COVID atau bukan COVID ya, kan kita nggak bisa lihat yang lain. Sebenarnya kita perlu rapid test untuk yang lain-lain. Nah, kita sudah mengembangkan rapid test untuk demam berdarah dengue. Jadi dengan PT Konimex misalnya ya, kami sudah punya kit untuk menentukan apakah orang ini sebetulnya kena DBD atau tidak gitu. Itu dijual di apotek atau di pasar? Sudah dijual bebas. Ya. Namanya? Namanya DBD Kit ya. Kalau saya boleh sebutin PT-nya, PT Konimex yang menghasilkan alat itu, yang melisensikan teknologi kami. Ramah kantong ya? Sangat ramah di kantong karena daripada kita pakai tes yang dari luar negeri, sebetulnya kan kehandalannya sama aja. Gitu. Tribuners tuh. Jadi kalau orang tua yang anaknya demam berkepanjangan, khawatir DBD ya beli itu ya. Betul. Jadi nggak usah pusing-pusing lagi. Nggak usah, wah ini tipes, ini DBD. Nah, tes aja. Tentunya yang paling aman adalah tetap ke dokter dan periksa di lab ya. Itu Tapi pasti. paling Tapi kan ini kan screening awal. Betul, ya screening awal untuk tahu kira-kira ini apakah DBD atau COVID, sehingga kemudian penanganannya bisa lebih cepat. Iya, daripada kita datang ke rumah sakit dibilang COVID kan, padahal DBD. Enggak. Mungkin apa yang paling kekayaan intelektual dari UI yang menyentuh banget untuk kebutuhan pangan misalnya beras organik atau apa gitu? Sebetulnya ada yang masih sedang kita upayakan ya, belum sukses betul. Penelitiannya sudah selesai, tapi kami sedang mencari mitra untuk mau mengkomersialkan. Adalah biskuit untuk ibu hamil. Wow. Nah ini
ini sebetulnya PR besar karena kalau teman-teman Tribuners tahu ya, stunting itu adalah masalah yang masih sangat besar di Indonesia. Betul. Jadi ada banyak sekali bayi yang lahir dengan beratnya kurang. Sebetulnya bukan beratnya yang jadi masalah, tapi biasanya beratnya itu kurang karena ibunya pada saat dia hamil kurang gizi. Kebutuhan gizinya nggak tercukupi. Nah ini kan sebenarnya sangat sedih ya, kita negara yang kalau dulu sekolah bilangnya gemah ripah lojinawi ya. Tapi ada banyak masyarakat kita yang mohon maaf kekurangan gizi, artinya kan nggak cukup makan gitu. Nah kita perlu makanan suplemen yang murah tapi bergizi tinggi, bahasa kerennya superfood gitu ya, sehingga ibu-ibu hamil ini bisa mengkonsumsinya dengan harga yang murah tapi juga kebutuhan gizinya tercukupi, fosfat, kalsium dan seterusnya begitu. Penelitiannya sudah selesai, tapi kami sedang mencari mitra industri yang bersedia untuk semi lillahi ta'ala gitu ya, sehingga kemudian tentunya perlu ada profit, tapi kalau bisa ada niatan untuk memproduksi sebanyak-banyaknya bisa menjangkau sebagian besar daerah-daerah miskin di Indonesia agar kemudian bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu hamil. Keren ya, berarti buat pemerintah ini ada solusi dari UI bahwa untuk mengatasi stunting ada produk makanan berupa biskuit yang kaya gizi. Betul. Ya, namanya apa? Superfood. Wah, ini kalau diproduksi secara massal nih, wow, stunting bisa. Tribuners, demikian wawancara kita dengan Pak Ahmad Gamal, Direktur Inovasi dan Sains Teknopark Universitas Indonesia. Jangan kemana-mana, kita akan gali lebih dalam tentang Pak Ahmad Gamal. Sampai jumpa.